Nah ini yang ke sekarang ini udah disuruh ke IGD, kumpul sama keluarga. Aku masih di jalan masih menuju ke rumah. Tapi menurut mama, ada om, ada nenek juga, ini bapak udah nggak ada denyut nadinya. Pernah nyampein gitu, Pak, alhamdulillah gitu, Pak, itu manis. Akhirnya bisa positif. Alhamdulillah hamil gitu Anissa sama itu, tapi nggak sempet ngomong gitu. Deh mastiin gitu kalau ada si janinnya. Ternyata pas udah USG dilihat, wah ada 2 kantongnya. Udah ada detak jantung. Udah ada detak jantungnya juga. Itu gimana rasanya tuh? Pertama kali denger detak jantung gimana? Kaget. Udah kayak ya Allah gitu, akhirnya ini beneran ini jantung kok, kan baru tahu ya ada USG kayak gitu. Ini beneran ada jantungnya. Ini kan masih awal banget kayak ya Allah. Itu kebesaran Allah ya. Insya Allah. Ngerasain ininya Iya, ya. kita aja maksudnya nggak melewati, alhamdulillah kita nggak melewatin perjuangan yang seperti kalian rasain. Itu aja kita amaze-nya, bersyukurnya atau apa. Ini apaan gitu kan? Udah bunyi. Kan bunyinya kayak pacuan ini kuda 2 gitu berarti kan? Iya. Oh, cepet banget ya. Waduh gimana? Abis nyokap, terus nyokap Dito juga? Mamanya Dito. Tapi ada sih maksudnya, nggak semua bisa kita kabarin gitu. Kalau kita kan pertama kan di grup WhatsApp dulu ya, grup keluarga inti, keluarga Anissa, keluarga aku gitu, yang benar-benar tahu. Pada saat itu kan bapak itu kan kondisinya masih sakit tuh. Ini mungkin yang penyesalan buat teman-teman, kalau ada suatu hal yang baik itu jangan ditunda-tunda gitu. Bapak kan mungkin, aku mikirnya bapak masih sakit. Setiap kalau lagi ngobrol tentang hal-hal yang emosional, kayak Pak, bapak kan suka susah minum obatnya gitu kan ya. Waktu itu kan sakit ginjal, sama stroke juga, benar-benar berbaringnya di rumah gitu. Setiap aku ngomong, Pak ayo makan obat, sehat tuh kan, pengen banget nih ngeliat Dito sama Anissa ngasih cucu buat bapak. Suka tumpah. Bapak itu langsung kayak emosionalnya langsung nangis sesegukan gitu. Nah aku pas itu tuh ntar aja deh, Takut kenapa gitu, ditunda gitu. Nah pas apa ya, mungkin selang berapa hari ya, beberapa hari doang gitu, nggak ada tanda-tanda bapaknya ngedrop atau apa. Malam ke-23 Ramadan itu kemarin banget itu, bapaknya subuh itu udah nggak ada. Dikabarin, awalnya dikabarin gitu, Mas ini bapak nafasnya berat gitu. Emang udah berulang kali, 3 kali ke IGD gitu kan, kondisinya kan nafasnya berat. Terus pertama ke IGD pertama, alhamdulillah ketolong, pakai oksigen kayak gitu. Nah ini yang ke sekarang ini udah disuruh ke IGD, kumpul sama keluarga. Aku masih di jalan masih menuju ke rumah. Tapi menurut mama, ada om, ada nenek juga, ini bapak udah nggak ada denyut nadinya. Itu mau dibawa ke IGD juga cepet banget kayak udahlah dikumpulin aja gitu, daripada ke IGD nunggu ruangan nggak kekumpul sama keluarga. Jadinya nggak pernah nyampein gitu, Pak alhamdulillah gitu, Pak itu manis. Akhirnya bisa positif alhamdulillah hamil gitu Anissa sama itu, tapi nggak sempet ngomong gitu, kayak alhamdulillah kesampaian untuk ngasih cucu gitu buat bapak sama mama. Apalagi papa Anissa juga udah nggak ada, udah meninggal juga sebelum menikah gitu. Jadi cuma ada para mamah kita gitu ya yang untuk hadir gitu. Ya itu penyesalan juga, jadi nggak sempet ngomong gitu sama bapak. Jadi dibalik kabar bahagia juga ternyata ada kabar duka juga di sana ya, yang
Tapi emang kepengen sempet denger dulu ya, ada pasti rasa ada keinginan. kayak ditahan dulu kayak supaya nggak ada harapan yang ternyata kalau nggak jadi takutnya tambah drop gitu ya. Pengen lihat ekspresinya bapaknya juga Pengen kayak ekspresi gimana. juga kayak gitu. Sempet nggak ketika lagi udah di akhir itu ngasih tahu gitu? Masih di jalan. Masih waktunya. jalan. Masih di jalan. Jadi waktu pas di jalan itu di tengah jalan di mobil bapak udah meninggal. Mau udah itu sepanjang jalan tuh pecah banget gitu kayak ya Allah gitu kayak belum sempet belum ngomong belum nyampe ke rumah nggak bisa ngeliat di saat terakhirnya. Padahal itu udah buru-buru banget, Anisanya udah di rumah aja nggak usah ikut gitu karena niatnya untuk langsung dibawa ke rumah sakit kan. Udah dengar kabar kayak gitu bapaknya meninggal, ya udah pulang lagi, berhenti dulu kan pokoknya khawatir kalau di jalan lagi nggak stabil juga. Jadi bawa Anissa anterin nguburin apa gitu, dimandiin terus turun ke lubang kuburnya juga, nutupnya sampai saat-saat terakhir gitu, ngebuka kain kafannya di saatnya gitu, saat terakhirnya tuh lihat wajah gitu bapak kan masih nggak nyangka kayak cepet banget gitu kayak padahal kan emang kalau kondisi sakit emang sakit gitu tapi nggak ada drop apa gitu ya. Apa gitu. Alhamdulillahnya mungkin sisi hikmahnya meninggalnya di bulan Ramadan dan 10 hari terakhir. Sakit juga bapaknya, jadi udah tuh insya Allah dosa-dosanya juga harapan kita dibersihkan selama sakitnya, pengubur dosanya dan juga dibersihkan pada saat meninggal di bulan Ramadannya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kan dikumpulkan lagi di jannahnya Allah ya. Katanya sebelum dikubur kan sebenarnya masih bisa dengar katanya. Tapi sempat ketika bapak udah meninggal gitu, udah divonis meninggal gitu, tapi tetap nggak Dito tetap ngomong gitu, Pak ini Dito udah mau ngasih cucu nih buat bapak di kuburan. Oh di kuburan Dito bilang. Masya Allah, kayak bertukar. Masya Allah. Teman-teman, jadi kabar gembira itu dibaliknya banyak perjuangan, banyak juga kisah yang juga ya sedih juga ya, kehilangan dapat tapi juga kehilangan gitu. Masya Allah. Tapi sekarang ini kan beda suasananya. Dulu kayaknya kalau lagi buka sesuatu habis periksa udah siap sakit hati ya, maksudnya siap negatif gitu ya. Kalau negatif biar nggak terlalu baper gitu. Sekarang justru posisinya siap bahagia nih. Insya Allah ya siap bahagia ya. Tinggal bagaimana bisa dijaga aja walaupun dia belum keluar ya. Nah kita mau tanya nih, ada perubahan gak nih kalau untuk Anissa sendiri? Apa itu jadi berubah gitu? Jadi apa lebih manja atau malah sebenarnya nggak manja tapi malah dimanjain terus atau gimana tuh? Iya jadi lebih manja ya aku ya. Jadi pengen pengen perhatian dari. Jadi kayak pacaran baru ya gitu. Bener. Soalnya padahal emang sehari-hari ngobrol, padahal nggak pernah nyuekin gitu, nggak pernah pengen terus aja berduaan. Padahal hampir di rumah tuh kalau ada apa-apa tuh ya ngobrol duaan, nggak pernah krik-krik gitu sendiri gitu, nggak pernah gitu. Pas lagi fokus main phone aja, kok aku didimin sih? Kurang berapa 74 jam? Iya nggak tahu, jadi pengen pokoknya berdua terus pokoknya harus perhatiin aku. Tapi alhamdulillah Ditonya juga baik gitu, senang gitu, terus dia care kalau aku angkat barang gitu udah dibiarin gitu ya. Udah nggak usah jadi kayak enak juga ya kalau hamil gitu. Biasanya kalau hamil bukan yang masa-masanya lagi ngerjain suami misalnya kan gitu. Aduh capek aku. Iya, soalnya momen itu cuma sebentar. Habis itu kembali ke asal. Pengen minum gitu kan. Iya. Lu ambilin. Iya. Habis itu adalah momen-momen tercapek tapi momen terbahagia pastinya. Apapun itu pasti kan ada plus minusnya lah ya. Kalau dia adil lah satu-satu pegang pasti kan. Oh iya, apalagi dua. Kita aja belum pernah ngerasain kembar, satu aja kayak wah, hektiknya gimana. Tapi ada ini enggak sih? Ngidam gitu. Ngidaman. Banyak banget. Banyak. Sekarang sih zaman dimudahkan banget. Jadi kayak misalnya kalau misalnya
lagi pengen apa gitu tinggal searching aja di GoFood. Iya, benar. Ojek online ya, aplikasi ya. Iya, jadi yang Kalau dulu kan susah-susah pengen tuh ada. rujak, lakinya nyari rujak. Iya, sampai gimana Kelapa gitu hijau, ya. iya lu nyari kelapa Iya. hijau gitu kan. Jadi kadang aku ngerasa ini lagi ngidam apa enggak ya? Soalnya kayak mudah-mudah aja gitu mau makan apa, ya pesan. Gitu. Tapi ada yang spesifik nggak? Kan Ada, kadang ada. Apa tuh? Cimolnya tuh Ini kayak nggak boleh ngidamnya orang Bandung ya. Enggak. Tahu nggak cimol? Ya bukan maksudnya orang ngidam kan sesuatu yang sulit biasanya kan. Ini ada di Bandung cimol juga. Enggak, gitu. tapi kan ada gini, Iya. cimol harus di depan sekolah ini Nah, iya. SD. Iya benar Gitu gitu kan? Harus yang di depan mall, gak usah disebutin ya, BEC pokoknya. Di mall BEC. Pokoknya harus yang kayak gitu rasanya dan emang harus di situ gitu. Tapi gak kesampaian. Waktu itu belinya yang di dekat rumah kan, Iya, karena 2 kali beli cimol nggak 2 itu. kali Dia gagal. lolos. Karena Emang beda laku banget bumbu. ya? Belum sempat ke sana. Tapi ntar deh daripada anaknya ileran kan. Dia kan katanya gitu ya, Iya. ntar kan Lah Cesa. kan kalau katanya. pakai aplikasi sejauh mana aja bisa. Gak ada masalah, dia gak daftar di nggak aplikasi daftar. Oh, sebelumnya. dia- Laku banget bilang. Gimana jualannya? Maaf. Laku banget. Nggak ngerti mungkin Nggak Pak ngerti. dianya. Itu amang-amang Belum- banget, amang-amang banget. Iya, Amang banget. Kayak waktu zaman sama Dude, gemblong. Oh iya. Gemblongnya jadi laku kan? Gembong Yang siapa tuh? cimol di Bu depan siapa? mall. Bu Juju. Bu Juju, gemblong Bu Juju dulu kan kalau zaman di Dude itu. Ngidamnya gemblong Bu Juju. Kalau ini cimol Depan mall. Depan mall itu. Oh, cimol tuh karena Aci itu depan mall. Maksudnya gimana? Cimol tuh aci di gemol ya? Apa sih? Apa sih cimol? Coba searching. Cimol itu depan mall. Aci di gemol. Gemol. Aci di depan mall, di depan mall. Unyah gitu. Di gemol. Oh, di Oh, gemol. melihat-lihat gitu. Taunya Oh. cireng, kalau cireng kan aci digoreng, cimol digemol. Oh. Oh, itu ya spesifiknya itu. Kalau Dito enggak? Ya Dito ada ngidam nggak? Ngidam apa ya? Aku ngabisin semua sisanya. Kotak sampah ya? Iya kan, dikit-dikit doang kan, cuman Nyobain gitu doang ya? Aku yang ngabisin ya udah habisin. Oh iya, Iya. emang benar-benar. Kadang kan ada mual-mualnya juga. Jadi ketika mesen kita nggak tahu tuh rasanya gimana pas nyobain. Kok di lidah aneh, ayam mentega tuh paling nggak bisa deh aku makan. Oh padahal suka banget sebelumnya. Iya suka, enak-enak aja kan. Ayam mentega kan nikmat gitu Iya, ya. kayak semua orang bisa ya. Iya, kenapa ini pasti langsung pengen keluar gitu. Jadinya dikasih ke Dito yang pokoknya kalau mau makan apa harus cobain dulu. Takutnya nanti malah pengen muntah kayak gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya istrinya yang lagi hamil, suaminya ikut hamil. Perutnya juga naik, perutnya juga gede. Karena memang kalau kita kan kalau sebelum hamil kan mau makan apa, apalagi udah malam, jaga-jaga ntar gendut apa segala macam. Kalau hamil kan anytime, mau aduh lapar banget karena laparnya kayak aduh lapar Tiba-tiba banget gitu, tiba-tiba terus Dan nggak lapar perlu- Dan nggak perlu jaga badan kan? nggak perlu jaga badan. Berapa dia jatuhnya? 4 bulan. 4 bulan. Udah 4 bulan ya? Iya. Kan biasanya kalau kan kita suka ada acara 4 bulanan. Nah, Kita syukuran iya. Ah. Insya Allah sih Insya ya, Allah. kita pengen. Tapi pengennya sambil ada jenis udah tahu jenis kelamin, Oh, jadi sambil reveal gender. Pengennya gitu. apa? Pengennya kepengennya. pengennya sih kalau sekarang dikasih mah, harapannya kan yang penting dikasih keturunan. Mm-mm. Mau cewek mau cowok sama aja. Iya. gitu. Tapi kalau hati kecil aku sih sebenarnya pengennya cewek gitu. iya, Ada pengen, ceweknya. Ada gitu. ceweknya. Oh, biasanya kan kalau cowok tuh pengen anak cowok gitu. Ini Iya, soalnya kita tuh hampir berimbang nih gennya tuh. Anissa itu 4 bersaudari, cewek semua. Cewek Kalau aku 4 bersaudara, cowok semua. Jadi gennya di sama. mix gitu ya. Gennya berarti ya? gennya sama-sama kuat nih, 50-50. Jadi masih penasaran apa. Iya. Tapi dokter belum ini, belum nge-reveal apa. Kalian udah yang tipikal yang Setuju. kepo-kepo nggak? Pengen tahu sebenarnya. Udah kemarin 15 week udah dicek, 70% sih udah kelihatan. Cuman kan takutnya berubah-berubah, jadi dokternya belum mau terlalu Sama- mastiin sama dan sekarang masih tuh rahasia juga. Ada sebenarnya ada tes baru nih kalau di dunia medis tentang perhamilan tuh ya. Iya. Sejak minggu ke-10 itu sebelum tanpa USG pun udah bisa tahu nih. Dan Kayak tes darah. kromosom, kayak Oh. apa ya penyakit bawaan kalau ada gitu kan ya. Terus juga gendernya juga udah bisa ketahuan. Cuma cek darah doang udah bisa ketahuan. Teknologi gitu. langsung keluar apa jenis kelamin, darahnya Iya. apa. Saking detailnya itu informasi gitu ya. Waduh, tapi memang kan harapan udah kepengen ya apa aja dikasih ya. Iya. Ada keinginan cewek juga gitu.
Lucu juga sih kalau kembar laki perempuan gitu ya. Iya, kalau misalnya ternyata dapat dua-duanya ya, Masya Allah ya. Gitu ya. Orang nunggu satu-satu, ini mereka langsung di waktu yang sama gitu, aduh keren banget. Udah ada ini belum sih? Aduh, bayangan nanti kalau punya anak cewek begini, kalau punya cowok begini. Atau mungkin nama udah mulai siap-siapin. Apa kamar mau dipingin semua atau dibiruin? Nama. Kalau nama tuh kita masih bingung, makanya greget kayak pengen segera tahu cewek-cewek atau cowok-cowok atau cewek-cowok. Jadi kayak biar sekali namanya kan harus matching gitu loh kan. Oh kalau iya, cewek-cewek kembar itu ya. gitu. Jadi kalau udah tahu gender ya lebih enak lagi ngasih nama. Oh iya benar. Anak-anak ada mau panggilan khusus kayak itu ke anak gitu kan, misalnya ada nama gabungan atau nama gabungan kayak kita nggak ada kayak nama tengah gitu yang barengan itu belum ada sih kalau di keluarga kita belum, ya. Iya, dan belum kepikiran. Belum kepikiran juga. Kalau ada masukan boleh di komen. Oh iya, tolong dong Ini di komen. nanti kalau mau masukkan nama apa, siapa tahu jadi buat ini mereka ya. Jadi iya. oke boleh. Ini pakai lagi mencari banyak referensi kan. Iya benar-benar Iya. referensi. Dia abis ini kebanyakan nanti googling nama anak. Iya, nama anak bayi Nama ini anak gitu. bayi ini apa artinya gitu kan. Iya, Iya. Tapi ini huruf A ya sebenarnya. Karena Iya. kan Anandito, Anissa. Nah, jadi keluarga A. Oh, kayak keluarga anak. anak asik. Berarti mereka afor dulu nih. Apa dulu? Iya. Pasti kita punya harapan terbaik, Yang terbaik. tapi Iya. nanti mungkin timingnya juga yang pas juga. Nah, mungkin ini kali ya ada apa harapan. Kalau harapan aku nggak macem-macem ya dengan masih 4 bulan ini, semoga segalanya diperlancar. Amin. Anisanya diberikan kesehatan, bayi-bayinya juga diberikan kesehatan, kekuatan sampai nanti lahir di persalinan. Terus juga yang nggak bisa dipungkirin ya, dengan kita kemarin membagikan berita bahagia dengan perjuangan kita selama ini gitu kan ya, lihat di komen tuh kayak apa ya, komen kan banyak kan alhamdulillah yang doain juga, tapi juga ternyata di luar sana tuh banyak juga orang-orang yang sama gitu ya, kayak pejuang Menanti. dua garis biru ini gitu kan. Ada yang alhamdulillah dalam 4 tahun penantian ya, saya ini doakan ya ada 10 tahun penantian belum dikasih, ada yang 12 tahun menantikan masih belum dikasih ya. Kita yang melakukan ini mungkin bisa di apa ya, jadikan energi positif juga ya. Kita suami istri saling bekerja sama ya, karena memiliki anak ini kan bukan tugas istri, bukan tugas suami, ataupun kenapa nih belum punya anak nih, siapa yang salah nih, istri atau suami, bukan menyalahkan bukan, tapi ini tugas kita berdua berjuang bersama gitu. Kayak waktu itu Anissa ngajak ke dokter tuh bukan Anissa sendiri gitu kucuruk-kucuruk ngetes doang gitu, enggak, harus sama akunya juga gitu, dites spermanya Anissa, kesuburannya juga, apa-apanya, supaya ya solusinya tuh bareng-bareng. Iya. Ada Nggak nyalain, bukan cari kesalahan pasangan ya. betul. Support sistemnya harus saling nyemangatin. saling menyemangatin juga. Ya harapannya semoga teman-teman Di luar semua sana. di luar sana yang sedang menantikan, berjuang dan mengharapkan apa yang ingin dikabulkan gitu kan ya. Ya semoga Allah permudah, dilancarkan jalannya dalam ikhtiarnya memiliki buah hati, dan harapannya juga semoga calon-calon dede bayi yang ada di perut ini juga bisa menjadi anak yang soleh-soleha. Calon anak yang Qurani juga. Iya, Qurani, pengennya hafizah Amin. Al-Quran. Ya jadi tabungan surga kita ya. Tapi kalau anaknya pengen soleh gitu, kita juga harus soleh juga. Iya sayang. Siap. Insya Allah. Ya, Masya Allah. mungkin nggak jadi anak soleh. Bapaknya namanya Adito. Anaknya soleh. Anaknya bukan namanya Pak. Sifatnya soleh. Iya. Anaknya soleh. Iya. Kalau kita dulu pas lagi nunggu kehamilan biar lancar baca tuh Maryam. Maryam. Oh, kata Maryam sama Yusuf. Biar cantik ya. Yusuf anaknya sih, kalau ke bapaknya juga, bapaknya mau dibaca juga. Biar kebagian. Nah, misalnya suatu saat nanti video ini dilihat oleh anak kalian udah besar, ya kan, proses kehamilan. Kamu mau ngapa? Misalnya di kamera ini nih anak kalian nih. Iya, suatu saat kan mungkin mereka nge-googling atau apa. Googling video lama, ada pesan dari ayah bundaku dulu buat kita. Mau ngomong apa ke mereka? Wow. Buat sayang-sayangku,
inilah perjuangan Papa sama Mama. Belum tahu ya apa ya Belum Papa tahu. sama Mama. Papa sama Mama Belum fix dulu. nih namanya. mama papa dulu aja sementara. Papa sama Mama berjuang banget untuk mendapatkan kalian. Gak cuma sekali, tapi berkali-kali, dan semoga harapan kami kalian semua bisa menjadi anak yang sukses, anak yang hebat, anak yang baik. Itu yang utama. Anak yang soleh, anak yang solehah. Kalau cewek anak yang solehah, kalau cowok anak yang soleh. Dan betapa sayangnya kita sama kalian, bahkan belum kalian hadir aja kita udah menanti kalian. Dan rasa sayang kita mulai tumbuh ketika kalian udah mulai ada di perutnya Mama. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik buat kalian, terus juga bisa mendidik, merawat, dan juga mencontohkan hal-hal yang baik sampai kalian menjadi sukses, jadi anak yang soleh-solehah. Terus juga mendoakan kita sebagai orang tua nanti kalau kita udah nggak ada ya sayang ya, doain kita. Pokoknya semoga baik-baik, kalian selalu mendapatkan berkah dan rezeki yang terbaik dari Allah. Amin. Ya, orang tua tuh ya selalu, aduh pokoknya pengennya terbaik buat anak-anaknya, Iya. apapun itu ya. Yang mudah-mudahan pada saat nonton videonya juga dalam keadaan masih sehat semuanya ya. Amin. Iya, ternyata ada doanya juga nih yang sering dibaca sama papa mama, ayah bunda, ibu bapak, Sebanyak ya. adik umi, semuanya. Karena masih belum dipastiin nama panggilannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Aduh, Masya Allah ini. Insya Allah ya, itu Robi Habli Minas Solihin adalah doa yang dibaca hampir semua ayah untuk anaknya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi orang yang soleh, Amin. Amin ya. dan juga menjadi penyejuk orang tuanya dan juga Jadi penerang dalam keluarga juga jadi ya. wasilah jannah untuk kedua orang tua. Amin. Ada lagi, misalnya kabar baik yang mestinya diutarakan ini belum tersampaikan saat ini, dan misalnya ayah masih ada, mau ngomong apa sama ayah? Misalnya di kamera ini ayah gitu, apa yang ungkapan apa aja mau diutarakan? Alhamdulillah Pak, maafin Dito Pak. Mungkin selama ini Dito belum pernah, nggak tahu juga secepat ini Bapak pergi gitu Pak ya. Selama ini belum maksimal banget gitu untuk berbakti sama Bapak. Selama ini cuman sebagai anaknya gitu kan, nganterin Bapak ke rumah sakit, nemenin Bapak ke dokter gitu. Tapi karena udah nggak serumah gitu, baktinya tuh merasa kurang gitu. Baktinya tuh merasa kurang karena udah nggak serumah lagi. Tapi alhamdulillah masih ada adik-adik gitu, adik-adik mama juga yang harus Bapak. Nah Pak, sekarang Pak, alhamdulillah Pak, Anissa Dito insya Allah saat ini udah mengandung calon cucu Bapak. Maafin banget Bapak, Dito nggak sampein Bapak saat Bapak masih hidup.
doanya Bapak, insya Allah gitu ya, masa bakti Dito sebagai anak Bapak, insya Allah mendoakan Bapak selalu diberikan tempat yang terbaik di surganya Allah, dan insya Allah kita akan dikumpulkan nanti di surga ya Allah. Sama-sama. Dan Papa juga, Papa Anissa juga. Bahkan sebelum menikah pun Dito belum pernah melihat sosok Papa gitu ya. Dan mungkin Bapak juga udah bertemu dengan Papa di sana, insya Allah bertemu dan menceritakan ya updatean kalau Anissa Dito udah menikah nih sama Anissa gitu ya. Insya Allah Dito akan jaga Anissa dengan baik Pak. Calon anak-anak kita juga, calon cucu-cucu Papa sama Mama, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, Ditonya juga sebagai suami yang baik, anak yang baik, anak yang amanah, yang bisa membimbing keluarga, selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam jalan Allah, dijauhkan dari segala keburukan, dan selalu diberikan jalan untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan keluarga yang Qur'ani, insyaallah. Amin. Insyaallah. Semoga ini juga selalu didengar ya doanya ya, doa anak-anak soleh ini juga tentunya yang memudahkan jalan kepada Bapak, Papa gitu ya, insya Allah nanti bisa berkumpul lagi, insya Allah jalannya Allah, itu harapan kita semua, doa kita semua. Masya Allah ya teman-teman yang menyaksikan acara ini ya, Masya Allah nih pasangan berdua ini tumbuh dengan doa ya, maksudnya perjuangan bersama, berdoa bersama, apa-apa dibalut juga dengan doa dan dikembalikan sama Allah semuanya gitu, sampai semuanya nih dikaitkan sama Allah semuanya nih, Masya Allah. Mudah-mudahan dijaga ya jodohnya sampai jannah nanti ya. Amin. Nah, buat teman-teman semua juga mohon doanya untuk calon dede bayi yang ada di perutnya Anissa nih, mudah-mudahan dijaga selalu sehat, ibunya juga sehat, papanya juga sehat semuanya. Jadi nanti insya Allah lahir semua dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah. Yang lagi nunggu garis biru tetap semangat ya, tetap semangat karena perjuangan dan kesabaran ternyata ada hadiahnya juga. Yang lagi nunggu 2 garis biru tapi sekarang belum nikah, mikir dulu ya. Ngapain dia mau berjuang? Saya juga belum punya anak, masih nunggu ini. Nikah belum? Belum. Gak usah diperjuangin nanti kalau udah sah. Jadi nunggu jodohnya juga penantian gitu. Ya, yang penting ikhtiar mintanya sama Allah. Oke, sekali lagi terima kasih ya Dito, Nisa. Selamat sekali lagi juga. Kita tunggu undangan apa kalau itu pacara kalau anak tasyakuran akikah. Tasyakuran. Upacara kali ya. Upacara kibar bendera. Pakai topi. Akikah. Insyaallah. Ya, itulah dia sebuah cerita perjuangan dari pasangan suami istri yang luar biasa. Sekali lagi kita juga mereveal satu perjuangan dari pasangan yang menunggu, akhirnya alhamdulillah berhasil. Kita doakan semuanya yang dalam penantian juga berhasil insyaallah. Amin. Amin. Nah, kita juga pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.